Halo semuanya, di video ini kelompok kami akan membahas mengenai kejahatan teknologi informasi atau kejahatan TI. Kejahatan TI ini merupakan segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan melalui internet atau sistem komputer. Kasusnya semakin banyak dan juga beragam. Salah satunya yaitu penipuan online hingga dengan kebocoran data. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk memahami motif, contoh kasus, serta cara pencegahannya. Yuk kita bahas. Salah satu motif utama dalam kejahatan TI adalah motif ekonomi, di mana pelaku memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Hal ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara, seperti penipuan online yang menargetkan korban melalui pesan atau situs palsu, pemerasan dengan mengancam menyebarkan data pribadi, hingga praktik jual beli data pribadi yang dicuri dari sistem tertentu. Dengan memanfaatkan kelengahan dan kekurangannya kesadaran pengguna, pelaku dapat dengan mudah menjalankan aksinya dan mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang tidak sedikit. Selain motif ekonomi, terdapat juga motif ideologi atau politik, di mana pelaku melakukan serangan terhadap sistem pemerintahan atau institusi tertentu sebagai bentuk protes, ketidakpuasan atau upaya menyuarakan pendapat mereka. Aksi ini sering kali ditunjukkan untuk menarik perhatian publik atau mengkritik kebijakan tertentu. Di sisi lain, ada juga pelaku yang melakukan hacking bukan karena faktor ekonomi atau politik, melainkan untuk menunjukkan kemampuan teknis mereka di komunitas, mencari pengakuan, atau sekadar ingin dianggap hebat oleh sesama hacker. Untuk contoh kasus viral kejahatan TI, yaitu ada kasus Bjorka pada tahun 2022 yang membocorkan jutaan data warga dari KPU sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Ada juga penipuan berkedok investasi kripto lewat WA atau Telegram yang menjanjikan keuntungan besar. Ada juga yang melakukan modus video call yang menyamar sebagai pejabat atau atasan untuk meminta transfer dana. Selain itu, ada phishing berkedok bansos yang mengarahkan korban ke link palsu untuk mencari data pribadi. Dari penjelasan di atas, upaya untuk menanggulangi kejahatan TI diperlakukan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah sudah membuat regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu juga, ada juga lembaga seperti BSSN yang memantau keamanan siber. Dari sisi individu, kita bisa mulai dengan menggunakan password yang kuat, mengaktifkan two-factor authentication, dan tidak sembarangan klik link. Literasi digital sangat penting agar kita tidak mudah menjadi korban. Kesimpulannya, kejahatan TI bisa dicegah jika kita lebih waspada dan memahami risikonya. Terima kasih.